Halo adik-adik semua, selamat datang kembali di channel ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bab 8 ya, mengenai pengolahan data. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan dan mengumpulkan data diri peserta didik dan lingkungannya yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang belum subscribe dan baru menemukan channel ini, silakan di-subscribe agar adik-adik tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kakak. Baik, kita mulai saja. Mengumpulkan data. Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Cara memperoleh data, baik itu wawancara, ya, pengisian lembar kuesioner atau angket, dan mengambil data dari sumber yang sudah ada. Adik-adik, ini adalah cara bagaimana kita untuk memperoleh data. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Adapun langkah-langkah untuk menyajikan data dalam bentuk tabel yaitu yang pertama, hitunglah banyak setiap nilai ulangan mulai dari yang terkecil. Nah, jika nanti contoh permasalahannya data yang diberikan itu adalah nilai ulangan ya adik-adik. Kemudian tuliskan data yang telah dikelompokkan ke dalam tabel. Nah, ini ada contohnya ya. Data nilai ulangan matematika 15 siswa. Adik-adik coba kita perhatikan di sini ada nilai ulangan dari 15 siswa ya, beragam ya nilainya ya. Kemudian sesuai dengan peraturan atau langkah-langkahnya, hitunglah banyak setiap nilai yang ulangan mulai dari yang terkecil. Coba kita urutkan dulu, nilai ulangan yang paling kecil itu adalah nilai 6, 7, 8, dan 9 ya. Setelah kita urutkan, maka kita hitung dianya. Nah, jika adik-adik menghitung dari data yang ada, adik-adik boleh mencoretnya. Misalnya seperti nilai ulangan 6 itu ada berapa banyak? 1, ya, 2, dan 3. Ada 3, maka ini tepat ya, ada 3. Kemudian yang nilai 7 bisa kita coret 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia ada 6 dan seterusnya. Nah, begitulah adik-adik untuk menyajikan data dalam bentuk tabel. Sekarang kita membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Nah, menentukan data dengan ukuran tertentu. Nah, contohnya ini adalah tabel nilai ulangan yang tadi ya, yang dimana nilai 6 itu ada sebanyak 3 siswa, nilai 7 ada 6 siswa, dan seterusnya, yang dimana jumlah siswanya itu adalah 15 siswa. Kita diminta untuk menafsirkan katanya ya. Dari data pada tabel dapat disimpulkan siswa yang mendapat nilai 6 ada 3 orang. Nah, kita membaca dari tabel ini ya. Siswa yang mendapatkan nilai 7 ada 6 orang. Siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 7 ada 6 orang. Nah, lebih dari 7 itu kan berarti nilai yang 8 dan yang 9. Kemudian jumlah siswanya 4 dan 2 siswa. Sehingga jumlah siswanya ini adalah 6 siswa. Nah, begitulah adik-adik untuk membaca dan menafsirkan data ya dari bentuk tabel. Sekarang kita masuk menentukan data terbesar dan yang terkecil. Nah, kalau dikatakan dengan data yang terbesar dan data yang terkecil, kakak rasa adik-adik semua sudah paham. Kalau data yang terbesar itu berarti dianya yang tertinggi ya, dan yang terkecil itu adalah data yang terendah. Coba kita perhatikan dari data ini, nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 6 ya. Ini adalah nilai ulangan matematika yang diperoleh siswa. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah nilai 9. Benar ya, nilai tertinggi itu adalah nilai 9, tidak ada yang nilai 10 ya. Nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 7. Coba kita perhatikan, yang paling banyak diperoleh oleh siswa adalah nilai 7 katanya, yaitu sebanyak 6 siswa. Coba kita lihat, yang paling banyak siswanya adalah 6 ya, dan nilai mereka itu adalah 7. Lalu nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah nilai 9, yaitu sebanyak 2 siswa. Coba kita perhatikan, ini adalah 2 siswa saja dan nilai mereka itu adalah nilai 9. Nah, begitu adik-adik untuk menentukan data yang terbesar dan data yang terkecil. Sekarang kita masuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, adik-adik, diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Coba kita perhatikan ya. Ada contoh jenis data ini, data bentuk tabel, ini adalah jenis ikan dan berapa banyak ekornya. Nah, ini akan kita sajikan ke dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram batang ya adik-adik. Nah, langkah-langkah yang membuat diagram batang itu tulis nama jenis ikan pada sumbu mendatar. Mendatar itu sering kita sebut dengan sumbu horizontal ya.
atau itu sering disebut dengan sumbu X. Dan banyak ikan pada sumbu tegak atau yang vertikal ya, sumbu Y. Buatlah batang pada setiap nama jenis ikan setinggi banyak ikan pada tabel. Pastikan jarak antara setiap data sama besar. Nah ini adik-adik, nah ini adalah ikan lele ya. Kemudian tadi ini MBG, arti ini adalah nama ikannya ya. Yang horizontal ini adalah nama ikan ya. Ikan apa saja tadi adik-adik? Itu adalah ikan lele, mujahir, bawal, dan gurami ya. Lele, mujahir, bawal, dan gurami. Dari data tersebut tadi kita lihat lele itu adalah sebanyak 550 ya. Ini skalanya 100 ya, 100, 200. Jadi dia lompat 100, maka di tengah-tengah itu adalah 550. Kemudian mujahir itu adalah 400, kurang lebih 420 atau 430 ya. Kalau di sini 450. Bawal dan seterusnya. Nah begitulah adik-adik untuk membuat diagram batang dari tabel yang kita miliki ya. Baik adik-adik, sekarang kita coba menyajikan, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Nah ini coba kita lihat data banyak siswa di SD Merah Putih. Jadi kita diminta untuk membaca ya, membaca dan menafsirkan. Coba kita lihat, banyak siswa kelas 1 ada 40 orang. Nah jumlah totalnya ini adalah 40 orang. Dari mana ini adik-adik? Coba kita perhatikan. Banyak kelas 1 ini 40 orang, apakah benar? Ya benar, 40 orang. Kemudian kelas yang jumlahnya siswanya terbanyak adalah kelas 3. Coba kita perhatikan diagram paling tinggi itu adalah ini. Itu adalah kelas 3 ya. Yang dimana tadi kan horizontalnya itu adalah kelas dan jumlah siswa itu yang vertikal. Kelas yang mempunyai jumlah siswa sama banyak adalah, coba kita perhatikan, yang mereka sama ya, inilah dia, ini kelas 1, kelas 4 dan kelas berapa lagi tadi yang jumlahnya sama, katanya di sini kelas 2, 5, 6. Coba kita perhatikan kelas 2 ya, ini juga sama, ini sama ya, sama juga. Selisih jumlah siswa paling sedikit dan paling banyak, coba kita perhatikan yang paling banyak itu adalah ini ya, kurang lebih ini berapa, ini 50 ya, di sini 50. Kemudian yang paling sedikit itu adalah, yang paling terendah adalah 40 ya. Jadi selisih itu berarti dikurang atau jaraknya 50 kurang 40 itu 10. Jumlah siswa seluruhnya adalah 40 tambah 45 tambah 50 ya. Coba kita tambahkan saja 40 ya. Ini kemudian 45 ya. Kemudian ini pun 50 tambah 40 tambah 45 tambah 45. Jadi jumlah siswa itu 265 orang. Nah, begitulah adik-adik untuk membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang.